Oke teman-teman, ayo kita sama-sama melihat proses pemanenan telur BSF. Let's go bersama narasumber kita, Tommy Rinaldi. Ini keping kita guys, dikasih bebek. Tuh lihat bebeknya guys. Ini bebek kita kasih pakan maggot nih, luar biasa. Ini guys kandangnya guys. Lihat, ini kandang lalat. Kandang lalat BSF Lalat Lintang BSF. Sekawan Pratama. Yus, langsung saja kita masuk guys. Oke, nanti kita akan banyak bertanya ini, bagaimana supaya telur itu dipanen secara benar, secara efektif. Ayo kita sama-sama lihat. Tutup dulu, tutup. Gini. Ini bentang masuk. Ini guys, ini namanya Egis. Ini antrian lalat yang pada mau nelur. Udah banyak yang ngantri. Tuh, kita lihat tuh. Itu prosesnya berapa lama Mas Tom? Proses apanya ini? Proses nelurnya? 1 hari, 2 hari? 1 hari setelah kawin, yang jantan langsung mati, yang betina habis nelur langsung mati. Ya. Ini bangkai lalatnya. Nah, itu bangkai lalatnya itu. Bangkai lalatnya ada gunanya Mas Tom? Ada, bisa buat makan unggas, lele, bebek. Ini nggak ada yang dibuang mas, ini bangkai lalat dari Oh, bekas gitu. maggot. Ini cara memanen telurnya, kita ambil dulu egisnya satu persatu, terus kita bersihkan lalat yang masih pada nempel. Lalu kita simpen di pot. Oke. Terus ya berulang terus kayak gitu mas. Ya. Itu kira-kira satu yang di dalam kayu itu ada berapa gram Mas Tom? Ini kita udah rata-rata dalam satu baris ini bisa 10 gram, berarti ini ada 5 5 baris per Lima baris baris. 2 gram gitu ya? per baris, ini 5 gram mas. 5 gram ya? Berarti ini ada 25 gram satu ini Oke. yang kita udah jalanin. Ini total egis ada sekitar 40-an, 40 egis lebih Berarti sekitar 200 gram ya? per hari mas. Panen setiap hari? Iya, panen setiap hari. Ya. Lalu itu yang di dalam box apa itu Mas Tom? Ini pancingan buat lalatnya, buat nelur mas. Oh, itu harus ada pancingannya ya? Harus ada pancingannya biar lalat berbau, jadi nelurnya di egis semuanya. Oh, oke. Biar nggak kemana-mana Iya, begitu. dan Lalu ini 3 hari sekali harus diganti mas pancingannya mas. supaya apa itu? Baunya tetap menyengat. Oh, supaya lalat nempel di Ya, situ terus gitu. nempel di egis. Ya. Lalu itu yang digantung apa itu Mas Tom? Nah, ini namanya kelaras, ini buat Oh, laras daun pisang ya, ya? daun pisang yang kering buat tingkat lalat. Mantap ini. Lalu kalau untuk telurnya sendiri itu kegunaannya apa aja Mas Tom? Apa hanya untuk pembibitan atau untuk pakan ternak atau untuk hanya dibesarin aja atau bagaimana? Kalau kita udah berjalan jual telur juga mas, kita makot bisa udah dikeringin, makot kering. Untuk telur berarti hanya dikembangbiakan aja gitu ya? Nggak bisa untuk pakan Iya, ternak gitu? iya betul. Ya, Kembang ya. biakan. Setelah dikembangbiakan besar, lalu kita jual maggot Jual kering sama maggot kering, basah begitu maggot ya? basah, iya. Betul. Luar biasa ini LSP ini. Lintang Sekawan Pratama. Lalu rata-rata per hari berapa Mas Tom? Apanya Panennya itu mas? Panen apa itu mas? Panen telur. Panen telur rata-rata per hari kita di angka minimal sudah 200 gram. Iya. Harga per gramnya kalau kita jual telur berapa itu Mas Tom? Kita 3.500 per gram mas. 3.500 ya? Iya. 3.500 berarti kali 2 sekitar 3.500. Berarti kita bisa dapat uang sekitar 700.000 gitu ya per hari ya. Luar biasa. Ini nilai ekonominya guys sangat tinggi. Maggot ini luar biasa. Makanya siapa yang mau budidaya, ikutin tutorial cara-cara yang ada di YouTube channel Lintang Sekawan Pratama. Kebetulan kita juga mengadakan mitra mas. Oh, ada mitra juga iya, ya? kita mitra kayak franchise gitu mas. Jadi Oh. kita ada menjual franchise, itu dapatnya peralatan buat menelor Mm-mm. sama telurnya. Siap. Terus kelebihan kita itu nanti mitra kita nggak ngejual ngebingungnya mas. Oh, berarti dapat privilege Iya. terkait pasarnya begitu ya, Betul. dapat keutamaan gitu ya, Iya, keistimewaan gitu. Jadi kalau apa namanya kita bisa budidaya, kita bisa bermitra dengan LSP atau Lintang Sekawan Pratama,
kita dapat keutamaan, yaitu pasar kita nggak perlu nyari gitu Mas Tom ya. Betul. Siap, siap. Ya guys, ini barang siapa yang mau bermitra, ayo silahkan. Kita ada di daerah Cikarang Utara, tepatnya di Kecamatan Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbagia, Kabupaten Bekasi. Ini Sana. kita bisa melakukan mitra. Yang namanya mitra itu istilahnya kayak di makanan itu franchise ya. Kita kerjasama, ketika mitra kita panen, mereka nggak kebingungan terkait pasar. Jadi siapapun yang mau bermitra, ayo join dengan kita. Paketnya murah ya Mas Tom ya? Paketnya sangat terjangkau, Mas. Sangat terjangkau. Berapa Mas Tom? Hanya 199.000 saja. 190.000 itu udah dapat paket, udah dapat apa aja Mas Om? Udah dapat peralatan buat telur dan panduan untuk cara budidaya maggot, Mas. Siap, udah dapat media penetasan Iya, ya. media penetasan. Terus panduannya, SOP-nya, semuanya kita udah dapatkan. Tinggal nanti di situ proses penetasan telur, lalu proses pembesaran ya Mas Tom ya, iya, gitu ya. Lalu proses nanti setelah pembesaran, baru udah masa panen, hasil panen tersebut bisa dibawa lagi ke LSP atau Lintang Sekawan Pratama di sini di Cikarang. Jadi siapapun yang mau join untuk bermitra dengan kita, baik itu di wilayah Bekasi Kabupaten khususnya atau di DKI Jakarta atau Jabodetabek, monggo kita open. Ataupun yang dari luar daerah, kita juga bisa. Nanti kita kirim lewat ekspedisi, kita jamin barangnya, kita garansikan barangnya atau paketnya. Ya, kita lanjut ke masalah telur ini. Ayo guys, kita lanjut ke masalah telur. Nah, ini setelah kayu atau egis ini diletakkan di dalam box, tahap selanjutnya apa ini Mas Tom? Tahap selanjutnya kita panen. Nanti kita lanjut part 2. Oh, lanjut part 2-nya ya? Iya. Jangan lupa subscribe Lintang Sekawan channel. Oke guys, untuk part 2-nya nanti kita lanjut di dalam. Sementara video ini kita sampai di sini dulu. Yang teman-teman lihat, yang teman-teman bisa lihat bahwa inilah yang dinamakan lalat BSF, lalat black shoulder fly. Lalat ini tidak mengandung penyakit guys, tidak sama sekali mengandung penyakit. Ini saya ambil contoh satu nih. Nah, kenapa saya bilang tidak mengandung penyakit? Karena lalat ini tidak memiliki mulut guys. Dan lalat ini usianya itu hanya 1 hari bagi yang jantan, 2 hari atau 1 hari 1 malam bagi yang betina. Ketika yang jantan ini kawin dengan yang betina, yang jantan langsung mati. Dia tidak sempat makan, tidak sempat minum. Jadi dia tidak membawa media penyakit sama sekali. Ini aman sekali untuk kita, untuk manusia. Lain dengan jenis lalat yang lalat hijau, terus lalat yang di bangkai, itu lain. Ini tidak ada lalat yang yang namanya lalat black shoulder fly ini tidak ada di dalam bangkai. Dia hanya ada di makanan-makanan yang memang notabene itu makanan tersebut itu makanan bersih kategorinya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin yang ingin melihat lebih dalam atau belajar lebih dalam lagi mengenai lalat black shoulder fly ini, boleh subscribe akun YouTube kita, channel YouTube kita, Lintang Sekawan Pratama Channel. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sejahtera. Panen tersebut bisa dibawa lagi ke LSP atau Lintang Sekawan Pratama di sini di Cikarang. Jadi siapapun yang mau join untuk bermitra dengan kita, baik itu di wilayah Bekasi Kabupaten khususnya atau di DKI Jakarta atau Jabodetabek, monggo kita open. Ataupun yang dari luar daerah, kita juga bisa. Nanti kita kirim lewat ekspedisi, kita jamin barangnya, kita garansikan barangnya atau paketnya.
Ya, kita lanjut ke masalah telur ini. Ayo guys, kita lanjut ke masalah telur. Nah, ini setelah apa namanya kayu atau egis ini diletakkan di dalam box, tahap selanjutnya apa ini Mas Tom? Tahap selanjutnya kita panen. Nanti kita lanjut part 2. Oh, lanjut part 2-nya ya? Iya. Jangan lupa subscribe Lintang Sekawan Channel. Oke guys, untuk part 2-nya nanti kita lanjut di dalam. Sementara video ini kita sampai di sini dulu. Yang teman-teman lihat, yang teman-teman bisa lihat bahwa inilah yang dinamakan lalat BSF, lalat black shoulder fly. Lalat ini tidak mengandung penyakit guys, tidak sama sekali mengandung penyakit. Ini saya ambil contoh satu nih. Nah, kenapa saya bilang tidak mengandung penyakit? Karena lalat ini tidak memiliki mulut guys. Dan lalat ini usianya itu hanya 1 hari bagi yang jantan, 2 hari atau 1 hari 1 malam bagi yang betina. Ketika yang jantan ini kawin dengan yang betina, yang jantan langsung mati. Dia tidak sempat makan, tidak sempat minum. Jadi dia tidak membawa media penyakit sama sekali. Ini aman sekali untuk kita, untuk manusia. Lain dengan jenis lalat yang apa namanya itu lalat hijau, terus lalat yang dibangkai, itu lain. Ini tidak ada lalat yang apa namanya yang namanya lalat black shoulder fly ini tidak ada di dalam bangkai. Dia hanya ada di makanan-makanan yang memang notabene itu makanan tersebut itu makanan bersih kategorinya. Begitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin apa namanya yang ingin melihat lebih dalam atau belajar lebih dalam lagi mengenai lalat black shoulder fly ini, boleh subscribe akun YouTube kita, channel YouTube kita, Lintang Sekawan Pratama Channel. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sejahtera.